Nah. Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas alur film yang berjudul Raya and the Last Dragon yang dirilis pada tahun 2011. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film ini ada seorang wanita yang bernama Raya. Di sana ia menceritakan sebuah kisah di mana 500 tahun yang lalu ada sebuah negeri yang bernama Kumandra. Di negeri itu manusia dan para naga hidup berdampingan dengan damai. Namun kedamaian mereka berubah saat para monster bernama Drun datang menyerang negeri itu. Drun lalu mengubah semua makhluk hidup yang disentuhnya menjadi batu. Hal itu membuat para naga berjuang sekuat tenaga untuk melawan Drun. Namun sayangnya mereka tidak sanggup untuk menghentikannya. Hingga akhirnya sang naga terakhir yang bernama Sisu memusatkan semua kekuatan sihirnya menjadi sebuah permata naga. Dengan kekuatan permata itu, Sisu lalu memusnahkan semua Drun yang ada di muka bumi. Setelah itu semua orang yang menjadi batu dapat kembali menjadi manusia. Namun tidak dengan para naga. Sedangkan yang tersisa darinya hanyalah permata. Tetapi permata itu malah menimbulkan kekacauan. Para manusia mulai bertarung untuk merebutkannya, hingga membuat negeri Kumandra terpecah menjadi 5 bagian. Scene lalu berpindah ke 500 tahun kemudian, di mana ada Raya yang masih remaja. Ia nampak sedang berada di sebuah terowongan yang ada banyak sekali perangkap. Namun Raya dengan mudahnya dapat melewati setiap perangkap itu dengan bantuan teman dekatnya, yaitu seekor armadillo bernama Tuk-Tuk. Setelah berhasil melewati setiap rintangan yang ada, sampailah Raya di gua yang terdapat sebuah permata. Namun tempat itu ada seorang penjaga yang menghadangnya. Mereka pun saling bertarung. Ternyata semua itu hanyalah sebuah ujian untuk Raya, karena nantinya Raya akan menggantikan ayahnya menjadi penerus penjaga permata naga. Setelah itu ayahnya yang bernama Benja pun menganggap Raya sudah lulus dan layak menggantikannya. Benja sendiri adalah pemimpin di negeri hati, yaitu salah satu dari 5 negeri pecahan Kumandra. Sementara 4 negeri lainnya yaitu negeri ekor, negeri cakar, negeri tulang, dan negeri taring. Hal itu membuat Raya menganggap kalau keempat negeri lainnya sebagai musuhnya karena mereka sangatlah jahat. Akan tetapi Benja malah berniat untuk menyatukan semua negeri itu dengan mengundang keempat negeri tersebut ke rumah mereka. Hingga tibalah hari yang ditunggu, di mana semua pimpinan dan pasukan dari keempat negeri lain sudah tiba di negeri hati. Mereka pun disambut baik oleh Benja dan Raya. Pertemuan itu pun berjalan dengan lancar. Bahkan Raya mendapat teman baru bernama Namari, yang merupakan anak dari pimpinan negeri Taring. Di sana mereka bercerita tentang banyak hal dan memiliki banyak kesamaan. Namari lalu menceritakan legenda negerinya yang mengatakan kalau Sisu sebenarnya masih hidup. Namun Sisu terjatuh ke dalam air setelah mengalahkan para Drun, lalu tertidur di sebuah sungai. Namari lalu memperlihatkan sebuah peta aliran sungai yang menunjukkan keberadaan Sisu. Tapi masalahnya ada ratusan sungai yang ada di dalam peta itu. Mereka pun mulai berandai-andai bagaimana jadinya jika Sisu kembali ke dunia. Setelah itu Namari memberikan kalung yang dipakainya sebagai hadiah pada Raya. Untuk membalas kebaikannya, Raya lalu membawa Namari ke gua permata naga. Raya berniat untuk memperlihatkan permata naga itu pada Namari. Namun sesampainya di sana, Namari malah menyerangnya. Hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Ternyata ibu Namari yang bernama Vinara sudah merencanakan semua ini untuk mencuri permata naga. Namari pun lalu menembakkan sesuatu untuk memberitahukan lokasi gua itu kepada semua orang. Tapi Benja dengan cepat datang menghadang mereka dan berusaha meyakinkan mereka untuk bersatu seperti dulu. Namun semuanya itu percuma. Mereka pun mulai memperebutkan permata itu. Sedangkan Benja yang sudah terluka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat mereka merebutkannya, permata naga itu malah jatuh dan pecah menjadi 5. Hal itu membuat gua itu menjadi runtuh dan menyebabkan monster Drun muncul kembali dan mulai mengubah semua orang menjadi batu. Benja lalu mengambil pecahan permata itu untuk menghalau Drun.
Melihat hal itu, keempat negeri lainnya lalu mengambil pecahan permata tersebut dan pergi dari tempat itu. Penja yang menyadari jika Drun takut dengan air, menyuruh Raya untuk lari dan meyakinkannya kalau dialah sang penjaga permata naga. Penja juga meminta Raya untuk terus berjuang sambil memberikan permata itu dan mendorongnya ke dalam sungai, sedangkan dirinya harus berubah menjadi batu. Singkat cerita, 6 tahun pun berlalu. Nampak negeri ekor sudah sangat tandus dan tidak ada lagi orang yang tinggal. Terlihat Raya yang sudah tumbuh dewasa. Begitupun dengan Tuk-Tuk. Selama 6 tahun terakhir, Raya terus mencari keberadaan Sisu melalui peta sungai yang dicuri dari Namari. Hingga akhirnya Raya sampai di aliran sungai terakhir yang sudah mengering. Namun tiba-tiba Drun muncul di hadapannya untuk menyerang. Untungnya Raya masih memiliki pecahan permata naga sehingga membuat Drun pergi. Setelah aman, Raya lalu mendatangi ujung aliran sungai terakhir dan menemukan sebuah kapal tua yang terdampar di sana. Raya lalu masuk ke dalam kapal itu dan mulai melakukan sebuah ritual sambil mengungkapkan isi hatinya. Raya pun mulai menyanyikan lagu ritualnya. Tak lama kemudian, air dari aliran sungai itu mulai menggelembung dan menyatu. Lalu muncullah seekor naga biru yang cerewet di hadapannya. Kemudian Raya menceritakan semua yang sudah terjadi. Mengetahui permata naga itu pecah membuat Sisu menjadi panik. Namun Raya mengatakan kalau ia sudah memiliki pecahan permatanya dan memberikannya pada Sisu. Karena permata itu, seluruh tubuh Sisu menjadi bercahaya. Sisu pun mengatakan kalau itu adalah kekuatan sihir milik adiknya. Sisu lalu menjelaskan kalau setiap naga memiliki kekuatannya masing-masing, sedangkan dirinya sangat ahli bergerak di dalam air. Raya lalu menyadari jika Sisu masih terhubung dengan kekuatan sihir permata itu dan dapat menggabungkan semua pecahan permata naga untuk bisa menyelamatkan dunia. Sementara di tempat lain, Namari sedang mencari Raya karena mencuri petanya dan berhasil menemukan jejak Raya. Namun saat ia sampai, sudah tidak ada lagi Raya di sana. Karena Raya sudah sampai di negeri ekor. Namun tempat itu ternyata sudah dipasangi dengan banyak perangkap. Raya yang sudah terlatih dengan mudah melewatinya. Begitupun dengan Sisu. Hingga sampailah mereka di ruangan utama di tempat itu. Terlihat pemimpin negeri ekor yang sudah menjadi tulang belulang. Dengan hati-hati Raya lalu mengambil pecahan permata itu dan memberikannya pada Sisu. Saat Sisu menyentuhnya, tubuhnya lalu berubah menjadi seorang gadis. Sisu lalu mengatakan jika ini adalah kekuatan sihir milik kakaknya. Tak berlangsung lama, Namari tiba-tiba muncul dan mengepung mereka. Dengan cerdiknya, Raya menggunakan semua jebakan yang ada di sana untuk menyerang Namari. Akhirnya Raya dan Susi pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi Namari dan pasukannya terus mengejar mereka menggunakan kucing-kucing besarnya. Karena tidak punya pilihan, Raya masuk ke dalam sungai. Sesaat kemudian mereka naik ke sebuah restoran perahu yang dimiliki oleh seorang bocah yang bernama Bon. Saat ditanya pesanan, Raya malah memintanya untuk membawa mereka segera pergi. Raya juga menawarkan imbalan beberapa batu giok kepadanya. Melihat perahu yang bergerak dengan sangat lambat, Sisu lalu masuk ke dalam air dan membawa perahu itu pergi ke tempat tersebut. Hingga pada malam harinya mereka melihat banyak drone mengintai. Sisu lalu menjelaskan bahwa drone sebenarnya muncul akibat perselisihan manusia. Bon lalu teringat kembali masa lalunya di mana seluruh keluarganya berubah menjadi batu. Setelah itu mereka pun sampai di tujuan selanjutnya, yaitu negeri Cakar. Di sana setiap penduduk tinggal di atas air untuk menghindari drone. Raya lalu meminta Susi untuk tinggal bersama Bon di dalam kapal, sementara dirinya akan mencuri pecahan permata naga dari sang pemimpin. Raya lalu berjalan masuk ke dalam kota. Terlihat juga banyak pedagang di kota itu.
Namun saat berjalan, Raya tidak sengaja melihat seorang anak perempuan yang bernama Noi menangis sendirian. Kemudian ia pun berusaha menenangkan Noi, tapi ternyata hal itu hanyalah pengalihan perhatian, karena di sisi lain beberapa hewan kecil milik Noi mulai mencuri pecahan permata dari tuk-tuk, hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sementara di tempat lain, Susi mulai berpikir seharusnya Raya membawa dan meminta pecahan permata naga dengan damai. Bon lalu mengarahkan Sisu untuk pergi ke kota membeli beberapa barang dengan cara mengutang. Tanpa pikir panjang, Susi lalu pergi ke kota dan mulai mengambil semua barang yang ia sukainya tanpa membayar. Namun hal itu malah membuat semua pedagang sangat marah padanya. Beruntungnya seorang nenek tua datang dan berusaha menenangkan mereka. Nenek itu lalu membawa Susi pergi. Sedangkan di sisi lain, Raya akhirnya berhasil menangkap Noi dan mengambil kembali permatanya. Mengetahui orang tua Noi sudah berubah menjadi batu, Raya tidak tega kemudian mengajak Noi dan menawarkan pekerjaan padanya. Sesampainya mereka di tempat yang dituju, Noi mulai mengalihkan perhatian para penjaga. Dengan begitu Raya dapat masuk ke dalam tempat tersebut. Namun di sana Raya malah bertemu dengan orang lain, karena ternyata pemimpin sebelumnya sudah lama berubah menjadi batu. Orang itu lalu menjelaskan jika kepemimpinannya sudah digantikan oleh seorang nenek tua. Sementara nenek tua yang dimaksud mulai menggiring Sisu ke suatu tempat dan mengatakan kalau sang pimpinan ada di sana. Dengan polosnya Sisu percaya, namun nyatanya Sisu malah dibawa keluar ke pintu gerbang kota di mana ada banyak drone di sana. Ia juga memiliki pecahan permata naga yang dicari oleh Raya. Nenek tua itu lalu mengancam Sisu jika tidak memberikan informasi keberadaan pecahan permata naga lainnya. Take your pick, mistake. Belum sempat menjawab, Raya tiba-tiba datang bersama dengan tuk-tuk langsung mengambil pecahan permata naga itu dari nenek tua. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari tempat itu. Have 9 stomachs. That old lady was really gonna hurt me. You can't trust anyone. Oh, that's so sweet. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ke negeri tulang. Namun sesampainya mereka di negeri tulang, terjadi perdebatan antara Sisu dan Raya, di mana Sisu ingin mereka datang secara baik-baik dengan memberikan hadiah. Tetapi Raya sangat tidak setuju dengan rencana itu. Hey, don't go anywhere. Saat mereka sedang berdebat, mereka malah terkena jebakan tepat di depan pintu gerbang negeri tulang. Mereka lalu dibawa ke suatu tempat oleh pria bertubuh besar. Hingga tak lama kemudian Bon berhasil menerobos masuk dan menyelamatkan mereka. Di saat bersamaan Namari juga sampai di tempat itu dan mengepung mereka. Saat itu Raya pun akhirnya menyadari jika semua orang di negeri itu sudah berubah menjadi batu dan hanya sisa pria itu saja. Raya lalu memohon kepada pria itu untuk membantunya dan membawa teman-temannya keluar dari tempat itu. Sementara ia akan mencoba mengalihkan perhatian Namari. Raya lalu pergi menemui Namari seorang diri dan menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Akan tetapi ternyata Raya masih belum sanggup menghadapi Namari. Di sisi lain, Sisu yang melihat Raya dari kejauhan kemudian berubah wujudnya menjadi naga dan datang menyelamatkan Raya. Hal itu membuat Namari terpaku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Namari. Saat di perjalanan, Raya akhirnya menjelaskan pada teman-temannya siapa Sisu yang sebenarnya. Hal itu membuat pria dari negeri tulang bersedia menyerahkan pecahan permata pada Sisu, yang kemudian membuat Sisu dapat mengendalikan hujan dan terbang. Mereka pun bersiap-siap menuju negeri Taring. Kemudian Raya mulai merencanakan sebuah cara untuk dapat masuk ke dalam negeri Taring. Di sana mereka harus bekerja sama untuk bertarung menaklukkan semua pengawal yang ada di sana. Namun lagi-lagi Sisu menyarankan cara baik-baik untuk masuk ke sana dengan cara memberikan hadiah pada Namari. Dengan cara tersebut mungkin Namari akan membantu mereka. Tetapi Raya sangat tidak setuju dengan rencana itu. Begitu juga dengan teman-temannya. Sisu lalu membawa Raya pergi ke negeri hati, di mana tempat permata naga itu disimpan.
Sisu, why did you bring me here? Di situ Sisu lalu memperkenalkan pada Raya semua saudaranya yang sudah jadi batu pada Raya. Raya pun sangat terkejut mengetahui semua itu. Kemudian Sisu pun menceritakan kembali kisah 500 tahun yang lalu, saat Drun muncul mengubah semua naga menjadi batu. Melihat semua itu, keempat saudaranya mulai menyatukan kekuatan sihir mereka dan menciptakan sebuah permata naga. Setelah itu mereka mempercayakan permata naga tersebut pada Sisu. Dengan kekuatan itulah Sisu dapat mengalahkan semua Drun. Akan tetapi Sisu harus membayar harga dengan sangat mahal karena semua saudaranya harus berubah menjadi batu. And they trusted me. Sisu pun meyakinkan Raya kalau Namari mempunyai kesempatan yang sama untuk diberikan kepercayaan. Setelah mendengarkan semua itu, akhirnya Raya setuju. Kemudian Raya berencana untuk memberikan hadiah kalung naga milik Namari dulu yang diberikan padanya. I know exactly what to give her. Sementara di tempat lain, Namari mendatangi Virana dan memberitahukan tentang naga baru yang baru saja dilihatnya. Namun Virana tidak terkejut dan bahkan sudah mengetahui informasi tersebut. Virana lalu menyuruh Namari untuk berhenti mengejar Raya. Hal itu kemudian membuat Namari semakin bertanya-tanya apa yang akan dilakukan ibunya selanjutnya. Hingga pada malam harinya, Raya dan teman-temannya sampai di negeri Taring. Raya lalu menugaskan Noi beserta hewan-hewannya untuk mengantarkan kalung itu pada Namari. Singkat cerita, kalung itu pun sampai pada Namari beserta sebuah surat di dalamnya. Beberapa saat kemudian Namari membuat sebuah kode untuk bertemu seperti yang tertulis di dalam surat itu. Namari juga membawa pecahan permata naga terakhir bersamanya. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan Namari juga ingin memberikan pecahan permata naga itu. Tapi tiba-tiba Namari berubah pikiran dan mau menyerang mereka. Di situ Sisu berusaha meyakinkan Namari untuk berbuat baik seperti mereka. Tapi tiba-tiba Raya langsung menyerang Namari. Hal itu membuat Namari secara tidak sengaja menembakkan panahnya dan mengenai Sisu. Akhirnya Sisu pun terjatuh ke dalam air. Sementara Namari pergi meninggalkan mereka. Setelah itu semua air di tempat tersebut mulai surut dan membuat para Drun mulai masuk untuk menyerang negeri itu. Sedangkan Raya yang sudah penuh dengan dendam dan amarah pergi menemui Namari. Begitupun dengan Namari yang mengetahui jika ibunya sudah berubah menjadi batu. Hal itu membuat terjadinya pertarungan di antara mereka. Sementara di luar sana kekacauan mulai terjadi. Semua orang berlari ketakutan. Bon dan juga yang lainnya berusaha sekuat tenaga menyelamatkan dan mengevakuasi setiap orang yang ada di sana. Sedangkan Raya akhirnya berhasil mengalahkan Namari dan hendak membunuhnya. Namari lalu mengatakan jika sebenarnya ia pun tidak menginginkan semua ini terjadi. Liar! Sisu did. Di saat bersamaan Raya melihat apa yang terjadi di luar sana dan mulai berpikir kembali akan apa yang sedang dilakukannya. Ia pun lalu pergi meninggalkan Namari dan ikut membantu teman-temannya. Tanpa diduga Namari pun datang dan ikut membantu mereka. Setelah semua orang berhasil diselamatkan, sekarang tinggallah mereka berlima di tempat itu. Sementara para Drun sudah mengepung mereka. Dengan sisa kekuatan dari permata naga itu, mereka mencoba untuk bertahan. Kemudian Raya mengingat cerita Sisu dan mengatakan jika bersatu dan saling percaya adalah satu-satunya cara untuk dapat mengalahkan Drun. Namun sayangnya Bon dan yang lainnya masih belum percaya dengan Namari. Tetapi kemudian Raya memberikan pecahan permata naganya pada Namari. Hal itu membuat Raya diserang dan berubah menjadi batu. Setelah melihat itu, Bon dan yang lainnya mengikuti cara Raya dan memberikan pecahan permata naga mereka pada Namari. Lalu mereka pun bergabung bersama Raya dan berubah menjadi batu. Sesaat kemudian Namari sempat mencoba untuk kabur, namun ia pun berubah pikiran dan kembali untuk menyelamatkan teman-temannya yang sudah berubah menjadi batu. Namari lalu menyatukan kembali pecahan-pecahan permata itu hingga membuatnya diserang dan berubah menjadi batu.
Namun tak lama kemudian permata naga itu mulai bercahaya dan menyebarkan seluruh sinarnya. Hal itu membuat para drone ikut musnah. Setelah itu hujan pun mulai turun dan perlahan-lahan semua orang kembali menjadi manusia. Begitupun dengan para naga yang akhirnya hidup kembali. Hal itu membuat Sisu, Raya dan teman-temannya memaafkan Namari dan menerimanya sebagai teman. Satu persatu dari mereka lalu kembali pada keluarga mereka masing-masing. Begitupun dengan Raya yang kembali ke negeri hati dan akhirnya dapat kembali bertemu dengan ayahnya. Raya juga memperkenalkan Sisu pada Benja. Di saat bersamaan semua orang dari keempat dari negeri yang lainnya pun mulai berdatangan dan mulai mengatakan ingin bersatu kembali menjadi negeri Kumandra. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.